Fly! Yo, what's up guys? Bagaimanakah kabar kalian semua? Akankah kalian dikehendaki dengan baik-baik saja? Hingga balik lagi bersama gua Zu, yang pasti tetap stay to the santuy. Seakan membuka buku dari zaman purbakala. Ya, kalian udah tahu karena kalian lihat di thumbnail, di mana kita akan kembali melanjutkan apa yang ditinggalkan di masa lalu dengan membahas alur cerita film yang berjudul Spider-Man yang dirilis pada tahun 2002. Berhubung film Spider-Man Brand New Day akan segera dirilis, toh alangkah lebih baiknya kita akan mulai trilogi ini dari trilogi yang pertama dulu. Bakal bercerita tentang seseorang bernama Peter Parker yang dimana dia hanyalah bocah culun biasa, sering dibully, namun dibalik minusnya itu dia merupakan seseorang yang pintar. Di suatu ketika, dia pun digigit oleh laba-laba radioaktif yang membuat dirinya pun berubah menjadi manusia setengah laba-laba yang dapat berayun maupun merangkak. Seketika itulah ia pun memutuskan untuk membuat alter ego lain dari dirinya yang bernama Spider-Man yang akan menjadi vigilante di kota New York dan bakal dibanggakan oleh para warganya. Dan daripada berlama-lama lagi, mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. Dan jangan lupa intro dulu cuy. Di kota New York City, lebih tepatnya di daerah Queens, kita pun diperlihatkan seorang anak SMA biasa bernama Peter Parker yang sedang mengejar bis sekolahnya. Nampaknya ini bukan kali pertama si supir bis mengerjai Peter karena si supir bis terus melajukan bisnya ketika Peter menggedor-gedor bis tersebut. Semua murid yang berada di dalam bis itu bukannya membantu, mereka malahan menertawakan Peter. Sampai ada salah satu murid wanita bernama MJ alias Mary Jane yang pada akhirnya menyuruh sang supir untuk memberhentikan bisnya. Setelah ditegur, si supir pun mau untuk menghentikan bisnya. Peter pun masuk ke dalam yang dilalahnya dia langsung dilempari kertas dan bahkan beberapa teman lainnya nggak mau memberikan kursi untuk si Peter. That's me. Tell him to stop, please! Thank you. Sorry. Think about it. You're so lame, Parker. Setelah itu, Peter dan juga teman-temannya tiba di Universitas Columbia untuk melakukan study tour di sana. Namun Peter nampaknya masih menunggu seseorang. Gak lama berselang, orang yang dimaksud pun datang, di mana dia bernama Harry Osborn. Harry merupakan sahabat karib dari Peter. Mereka pun pada akhirnya berbincang bersama sampai ayah dari Harry datang untuk membawakan tas Harry yang tertinggal di mobil. Ayah dari Harry bernama Norman Osborn, sang pemilik perusahaan Oscorp Industry. Ya, mereka merupakan orang kaya. Norman sedikit basa-basi dengan Peter di sana. Norman juga tahu mengenai kepintaran Peter dalam bidang sains yang dia sangat mengapresiasi hal itu. Karena waktu sudah mepet, Norman pun memutuskan untuk pergi karena dia ada beberapa meeting yang harus dihadiri. Harry, won't you be needing this? Oh, I read all your research on nanotechnology. Great honor to meet you, sir. Harry tells me you're quite the scientist. Nice to meet you. Hope to see you again. Yeah. Beralih ke dalam Universitas Columbia, di mana di sana ternyata sedang ada pameran mengenai penelitian dari spesies laba-laba. Peter yang bertugas sebagai dokumentasi langsung memfoto tiap laba-laba yang berada di sana maupun teman-temannya meminta foto. Kemudian salah satu ilmuwan pun menghampiri mereka untuk menjelaskan mengenai penelitian yang mereka jalankan di sini, di mana ada 3 spesies laba-laba yang berbeda. Pertama ada laba-laba yang memiliki jaring yang sangat kuat, lalu kedua ada laba-laba yang dapat melompat sangat jauh untuk menangkap mangsanya. Dan yang terakhir adalah laba-laba yang memiliki refleks yang sangat cepat atau yang disebut sebagai spider sense. Dari ketiga laba-laba itu, mereka memutuskan untuk mengambil tiap gen dari laba-laba itu lalu merekayasa genetikanya dan jadilah satu laba-laba yang disebut sebagai laba-laba super. Mereka menciptakan 6 laba-laba super yang dimasukkan ke dalam kotak, lalu semua murid pun mengerubuni kotak itu untuk melihat laba-laba supernya.
Namun MJ menyadari ada salah satu laba-laba super yang gak berada di dalam kotaknya. Dan dari kejauhan ternyata laba-laba super itu berada di atas laboratorium dan sedang membuat sarang. Some researchers believe it almost borders on precog. Spiders change colors to blend into their environment. Has the ability to jump into these 15 genetically. One's missing. Peter yang tanpa sengaja melihat MJ sendirian, dia pun memberanikan dirinya mendekati MJ sambil berkata apakah boleh dia memfoto MJ untuk dokumentasi jurnal sekolah miliknya. Dengan senang hati MJ pun mengiyakan, dia pun pada akhirnya berpose-pose lalu Peter pun memfotonya sampai tiba-tiba beralih di sisi lainnya, lebih tepatnya di laboratorium Oscorp Industri, kita pun diperlihatkan Norman Osborn yang kedatangan tamu Dewan Direktur maupun pihak militer. Di mana Dewan Direktur maupun pihak militer ternyata mendanai fasilitas laboratorium itu dan mereka nggak mau melihat glider terbang yang bisa dinaiki oleh manusia. Melainkan mereka mau melihat mengenai perkembangan serum yang dapat memacu kemampuan manusia atau disebut sebagai serum super. Salah satu ilmuwan Norman Osborn tanpa sengaja berkata bahwasannya mereka belum menemukan formula yang cocok untuk serum itu yang sontas membuat pihak militer merasa kesal. Untungnya Norman yang datang dapat mencairkan suasana dengan berkata bahwasannya mereka akan siap menguji cobakan serum itu dalam beberapa hari ke depan. Karena nggak percaya begitu saja, pihak militer memberikan jangka waktu kepada Norman Osborn untuk menyelesaikan penelitiannya terhadap serum super. Dan jikalau penelitian itu belum kelar di waktu yang telah ditentukan, pihak militer mengancam akan menghentikan pendanaan kepada Oscorp Industri. I want to see the progress report on human performance. Staff certifies the product ready for him. They showed an 800% increase in strength. 800%, that's excellent. We need to take the whole line back to formula. Performance enhancers have not had a success. Beralih kepada Peter yang baru saja pulang ke rumahnya, dia pun disambut oleh paman Ben maupun bibi May yang mengajak untuk makan bersama. Namun Peter langsung menolak ajakan itu dengan berkata dia sedang tidak enak badan. Di dalam kamarnya, Peter merasakan rasa sakit yang sangat hebat, demam dan bahkan pusing yang membuatnya langsung tak sadarkan diri. These fighters into these 15. Di malam harinya, di dalam laboratorium Oscorp Industri, Norman Osborn yang baru saja menyempurnakan serum itu berniat menguji cobakannya kepada dirinya sendiri. Awalnya, rekan dari ilmuwannya berusaha mencegah akan hal itu, namun Norman menjelaskan dia nggak memiliki banyak waktu lagi yang pada akhirnya rekannya pun membantu memasangkan alat-alatnya. Setelah semua terpasang, Norman Osborn lalu dimasukkan ke dalam ruangan uji coba di mana serum yang awalnya berbentuk cairan berubah menjadi gas yang akan dihirup oleh Norman Osborn. Dan yang terjadi... Norman? Norman! Di pagi harinya, Peter yang baru saja terbangun dari pingsannya merasa ada yang aneh kepada dirinya. Untuk lebih memastikan, dia pun bercermin dan kaget ketika melihat tubuhnya ternyata begitu sispek. Terlebih lagi, kini dia tak perlu menggunakan kacamata karena seakan minusnya menghilang begitu saja. Peter juga tanpa sengaja melihat MJ yang sedang akan berkemas berangkat sekolah. Dia pun juga ikut-ikutan berkemas agar bisa bertemu MJ di luar rumah. Peter yang baru saja keluar rumah berniat menyapa MJ, akan tetapi dia melihat pemandangan MJ yang sedang berantem dengan ayahnya. Lalu MJ yang sedang berjalan sendirian, Peter pun berniat untuk menyapanya. Namun dunia seakan tak berpihak kepada Peter, di mana tiba-tiba pacar dari MJ datang begitu saja. Dengan memamerkan mobil barunya, pacar dari MJ yang bernama Flash Thompson langsung menyuruh MJ untuk masuk ke dalam mobil dan mereka pun berangkat sekolah.
Kebingungan dengan apa yang terjadi, Peter hanya bisa menghela napas saja sampai di mana si supir bis ternyata lagi dan lagi tak memberhentikan bisnya dan seakan meninggalkan Peter begitu saja. Tentu saja Peter harus berlari untuk mengejar bis sekolah itu. Hanya saja hal aneh tiba-tiba terjadi di mana banner di samping bis sekolah menempel begitu saja di tangannya. Sementara di rumah Harry Osborn, Harry melihat ayahnya yang tergeletak begitu saja. Dia pun menanyakan keadaan sang ayah yang ternyata ayahnya baik-baik saja. Tetapi demikian, Norman nampaknya lupa dengan kejadian tadi malam sampai beberapa anak buah dari Norman Osborn datang dan memberitahukan mengenai kekacauan di lab mereka. Dan bahkan Jet Glider maupun Skeleton Suit tak berada di sana, hingga yang lebih parahnya lagi, satu ilmuwan mereka tewas dalam insiden tadi malam. Mendengar akan hal itu, Norman Osborn hanya bisa pasrah saja karena yang pasti pendanaan akan segera dicabut. Sorry, my father's not feeling well, Mr. Mr. What are you talking about? And the flight suit and the glider? Dead. What? They found his body this morning. Di lain sisi, di kantin sekolah, Peter tanpa sengaja menyelamatkan MJ yang hampir saja terjatuh, dan di saat itulah Peter pun merasa refleksnya begitu cepat. MJ sontas memuji akan hal itu. Peter pun hanya bisa tersipu malu sampai di mana Peter menemukan hal aneh lagi ketika garpu nempel di tangannya. Peter berusaha menarik garpu itu, namun keluarlah jaring laba-laba yang dimana jaring laba-laba itu tiba-tiba menembakkan ke nampan di depannya. Kebingungan dengan apa yang terjadi, Peter pun refleks narik nampan itu yang dimana nampannya malahan kena Flash Thompson di belakang dirinya. Tentu saja Peter yang takut langsung melarikan diri dari sana, akan tetapi nampannya masih nempel dong, yang pada akhirnya Flash Thompson pun tahu siapa pelakunya. Ia pun mengikuti Peter sampai ke ruangan locker berniat menghajar Peter di sana, namun yang terjadi... Berhasil menghindari pukulan yang pertama, Flash Thompson yang begitu geram kepada Peter berniat akan menghajarnya habis-habisan, namun Peter bisa menghindari beberapa pukulan yang dilontarkan oleh Flash Thompson. Lalu Peter yang akan diserang dari belakang oleh temannya Flash Thompson, dia pun refleks mengeluarkan gerakan akrobatik. Dan diakhiri dari Peter yang sekarang gantian menyerang Flash Thompson dengan beberapa gerakan saja. Peter yang merasa ada hal aneh kepada tubuhnya, ia pun memutuskan untuk pergi dari sekolah di saat itu juga. Setelah berlari dan juga bersembunyi di sebuah gang, Peter pun memperhatikan gigitan laba-laba sebelumnya. Dia menyadari semua keanehan ini berasal dari laba-laba yang telah menggigit dirinya. Peter juga melihat semacam bulu-bulu tajam di jari jemarinya yang mengakibatkan Peter pun menyadari dia memiliki kemampuan baru, yaitu menempel di dinding bak layaknya laba-laba. Sesampainya di rooftop, Peter yang merasa dirinya sekarang sudah memiliki kekuatan super, dia pun memutuskan untuk loncat dari gedung ke gedung. Benar saja hal itu pun berhasil, hingga Peter yang masih penasaran dengan jaring yang keluar tiba-tiba di kantin, dia pun berusaha mengeluarkan jaring itu kembali. Dengan mengeluarkan banyak simbol tangan dan juga sambil menyebutkan beberapa mantra, ternyata semua hal itu gagal sampai tiba-tiba... Go! Go! Go, Web, go! Up, up, and away, Web! Di malam harinya, Peter yang pulang ke rumah menyadari semua orang telah tertidur. Dia pun memutuskan untuk masuk aja langsung ke kamarnya. Dari dalam kamarnya, Peter tanpa sengaja melihat MJ yang sekarang sedang berdebat dengan ayahnya. Peter yang gak mau mendengar perdebatan itu, dia pun turun untuk membuang sampah. Di saat Peter sedang membuang sampah, MJ juga ternyata ikut keluar dari rumahnya akibat kesal ketika melihat sikap dari sang ayah. Karena saling bertemu, Peter pun mengambil kesempatan itu untuk mengajak MJ berbicara. Dia juga meminta maaf akibat dia tadi sebelumnya memukul Flash Thompson.
MJ ternyata nggak mempermasalahkannya, dia malahan menanyakan kepada Peter apa tujuan Peter setelah lulus SMA nanti. Peter lalu menjawab mungkin dia akan mencari freelance buat fotografer dan juga dia bakal melanjutkan pendidikannya dengan berkuliah. Peter juga gantian menanyakan hal yang sama seperti apa yang ditanyakan oleh MJ. MJ lalu menjawab mungkin dia akan melakukan casting di beberapa teater di New York. Mereka yang sedang asik-asiknya mengobrol, tiba-tiba Flash Thompson pun datang untuk menjemput MJ. MJ pun langsung pamitan kepada Peter. Di malam itu, Peter yang tak bisa tertidur memutuskan untuk melihat koran mengenai mobil bekas di mana Peter berniat untuk membeli mobil bekas. Peter yang membalik lembar demi lembar koran, pandangannya pun teralih ke salah satu iklan mengenai gulat berkostum. Siapa saja pemenangnya bakal mendapatkan hadiah sebesar $3.000. Peter yang ngidam mobil baru memutuskan untuk mengikuti gulat berkostum tersebut. Di malam itu jugalah Peter pun langsung mendesain kostum yang akan dia gunakan sambil berlatih agar bisa memenangkan kontes tersebut. Peter yang keasikan berlatih nggak menyadari pagi hari telah tiba. Bibi May pun menyadari ada hal aneh di kamarnya Peter karena muncul beberapa suara. Dia pun langsung mengetok kamar itu, namun Peter meyakinkan Bibi May semua baik-baik saja. Setelah membereskan kamarnya, Peter berpamitan kepada Bibi May dan juga Paman Ben karena dia beralasan ingin pergi ke perpustakaan. Karena merasa ada yang aneh kepada Peter belakangan hari ini, Paman Ben langsung menawarkan dirinya untuk mengantar Peter ke perpustakaan. Namun Peter awalnya menolak. Namun karena Paman Ben memaksa, Peter pun setuju hingga Paman Ben langsung mengantarkan Peter menuju perpustakaan. Sesampainya di sana, Paman Ben langsung melontarkan banyak pertanyaan kepada Peter karena Paman Ben merasa Peter telah berubah. Dimulai dari Peter yang melakukan eksperimen aneh di kamarnya karena penuh dengan jaring. Lalu yang kedua, Peter melakukan perkelahian di sekolah. Hal itu belum pernah dilakukan oleh Peter sama sekali sebelumnya. Jadi Paman Ben hanya berpesan seperti ini saja kepada Peter. Remember, with great power, and I don't mean to preach, and I know I'm not your fault. Right. Merasa kesal karena dia diceramahin oleh Paman Ben, Peter pun langsung keluar dari mobil itu sambil berkata dia bukanlah anak kecil lagi. Sebelum Peter pergi, Paman Ben akan menjemputnya di tempat yang sama jam 10 malam nanti. Namun Peter tak menjawab apapun dan dia tetap berjalan. Tentu saja hal itu membuat Paman Ben sedih. Paman Ben lalu menyetir mobil pergi dari sana. Setelah melihat Paman Ben pergi menjauh, Peter pun gak pakai pikir panjang langsung berlari menuju ke arena gulat berharap dirinya gak terlambat. Untungnya Peter tak terlambat, namun di arena gulat itu Peter melihat juara bertahan yang sedang mengeliminasi beberapa peserta lain. Tentu saja Peter sedikit ketakutan melihat akan hal itu, namun dia memberanikan dirinya untuk mendaftar dengan nama Human Spider. Setelah beberapa peserta, sekarang adalah giliran Peter untuk naik ke atas arena. Komentator pun menanyakan siapa nama si Peter. Peter pun menjelaskan namanya Human Spider. Nggak suka dengan nama aneh itu, si komentator pun mengganti namanya spontan dengan nama Spider-Man. Peter pun berjalan menuju arena sambil kesal karena namanya diganti. Namun para penonton malahan menyurakinya dan melempari dia dengan berbagai macam hal yang bisa dilempar. Baru saja Peter naik ke atas ring, hal aneh pun kembali terjadi, di mana Peter ternyata dimasukkan ke tema kerangkeng yang membuat dirinya gak bakal bisa pergi kemanapun. Dan pertandingan pun dimulai. I got you for 3 minutes. Peter yang sudah memenangkan pertandingan pergi ke promotor untuk mendapatkan uangnya, namun dilalahnya si promotor hanya membayar Peter sebesar $100 saja. Dengan dalih itu merupakan iklan clickbait saja. Peter yang kesal nggak bisa berbuat apapun, lalu dia memutuskan untuk pergi aja dari sana.
Setelah Peter pergi, datanglah satu perampok yang langsung menggasak semua uang dari si promotor dan Peter yang berada di dekat lift disuruh untuk menghentikan si perampok itu, namun Peter tak menghentikannya. Melainkan membiarkan perampok itu untuk pergi begitu saja sebagai balasan kepada si promotor yang telah menipu dirinya. And you're lucky to get that. I need that $100. The ad said 3,000. I missed the part where that's my problem. Peter yang sedang dalam perjalanan menuju ke depan perpustakaan menyadari banyak orang yang sedang berkerumun. Peter lalu mendekati kerumunan itu sambil bertanya kepada orang-orang di mana orang-orang menjelaskan bahwasannya ada yang tertembak. Peter lalu memastikan siapa yang tertembak dan benar saja yang tertembak ternyata adalah Paman Ben. Di tengah sekaratnya, Paman Ben pun memegang tangan Peter dan gak lama berselang Paman Ben pun meninggal. Masih larut dengan kesedihannya, salah satu polisi menjelaskan kepada Peter bahwasannya Paman Ben ditembak dan mobilnya dirampok, namun pihak kepolisian sedang melacak mobil tersebut. Gak lama berselang, polisi itu mendapatkan informasi terkini dari HT miliknya, yang dimana mobil Paman Ben sedang dalam pengejaran di sebuah lokasi. Peter yang juga tanpa sengaja mendengar lokasi itu langsung pergi dari sana dan dengan menggunakan kostum Spider-Man-nya, Peter mengejar perampok itu. Berhasil menemukan keberadaan si perampok, Peter pun meloncat ke atas mobil perampok itu dan memaksanya untuk membanting setir. Mobil yang oleng langsung menabrak salah satu gerbang yang ternyata gerbang itu adalah gerbang menuju pabrik kosong. Karena nggak ada pilihan, si perampok pun masuk ke dalam pabrik kosong itu, yang sontas Peter juga ikut masuk ke dalam sana. Di dalam sana Peter pun mengagetkan si perampok dan menghajarnya habis-habisan hingga membuat si perampok itu pun babak belur. Dari situlah Peter baru menyadari orang yang dia pukuli sedari tadi adalah si perampok yang mencuri semua uang promotor. Peter sangat menyesal tak menghentikan si perampok tadi. Jikalau dia berhasil menghentikan si perampok, mungkin Paman Ben masihlah hidup. Si perampok yang masih panik pada akhirnya tersandung dan dia pun terjatuh. Di sisi yang bersamaan, Dewan Direktur maupun pihak militer ternyata sedang melakukan kunjungan ke Quays Aerospace, yaitu sebuah perusahaan pesaing dari Oscorp Industry. Di mana kedatangan mereka juga buat melihat penguji cobaan alat tempur baru dan juga beberapa persenjataan yang diciptakan oleh Quays Aerospace. Jikalau semua uji coba ini berhasil, Dewan Direktur maupun pihak militer ternyata berencana memindahkan pendanaan dari Oscorp Industry menuju Quays Aerospace. Hitung mundur, penguji cobaan akan segera dimulai. Namun tiba-tiba ada seseorang misterius menggunakan skeleton suit maupun jet glider. Yang kita tahu, semua alat-alat itu telah dicuri dari Oscorp Industry. Dan dengan menggunakan peledak canggih, dia dapat menghancurkan alat tempur baru itu dengan mudah. Kini dia mengincar jenderal dari pihak militer dan dengan menggunakan teknologi canggih milik Oscorp Industry, ledakan hebat pun tiba-tiba terjadi. Oh my god. Beberapa hari pun berlalu, kini Peter telah lulus SMA dan baru saja wisudaan. Gak lama berselang, Norman Osborn menghampiri Peter dengan mengucapkan selamat atas kelulusannya dan juga nilai bagus di dalam bidang sainsnya. Sementara Harry yang masih berkeliling-liling tempat itu tanpa sengaja melihat MJ yang baru saja putus dengan Flash Thompson. Sepulang wisuda di rumahnya, Peter tak kuasa menahan air matanya karena Paman Ben tak dapat melihat dia lulus sekolah. Bibi May lalu menenangkan Peter sambil menyuruh Peter untuk mengingat semua perkataan dari Paman Ben yang membuat Peter pun rada tenangan. Dari situlah Peter pun keinget akan salah satu perkataan dari Paman Ben, yaitu kekuatan yang besar juga memiliki tanggung jawab yang besar. Peter lalu kembali melihat desain kostum gulat yang waktu itu pernah dia buat. Peter memutuskan untuk membuat kostum gulat itu dan menyempurnakannya.
Singkat waktu setelah kostum itu jadi, Peter pun langsung menggunakan kostum itu untuk memerangi setiap kejahatan yang berada di kota New York. Seperti amanah yang pernah ditinggalkan oleh Paman Ben. Dari situlah hari demi hari berikutnya dijalani oleh Peter demi memberantas setiap kejahatan yang berada di kota New York dan para warga menjuluki orang berkostum laba-laba itu sebagai Spider-Man. With great power comes great Sounds hot. He has those tights and that was here. The guy protects us, you know? He protects the people. Lambat laun, eksistensi dari Spider-Man mulai dikenal oleh banyak warga karena aksi heroiknya yang menolong para warga dan bahkan menangkap para penjahat. Lalu di sebuah perusahaan penerbit koran yang sangat terkenal di New York, yaitu The Daily Bugle, penasaran banget karena nggak ada fotografernya yang berhasil menangkap foto dari Spider-Man. Sekalinya ada, fotonya burik banget dan bahkan angle-nya nggak jelas, namun mereka tetap memakai foto itu dan ditaruh di depan halaman surat kabar mereka. J. Jonah Jameson sebagai pemimpin dari The Daily Bugle juga memutuskan untuk menambahkan catatan siapa saja yang bisa memfoto Spider-Man dengan jelas bakal dia berikan uang dan juga pekerjaan. Di lain sisi, Peter yang sedang berjalan tanpa sengaja bertemu dengan MJ, dia pun menanyakan kabar dari MJ yang telah lama tak bertemu setelah kelulusan mereka. MJ memanglah baik-baik saja, namun dia ternyata sekarang bekerja menjadi pegawai restoran. Dia meminta Peter untuk tak memberitahukan hal ini kepada Harry. Karena MJ ternyata sekarang berpacaran dengan Harry, dan MJ nggak mau Harry tahu kalau dia bekerja menjadi pelayan restoran. Tentu saja Peter pun kaget mendengarkan hal itu, namun dia tetap tenang dan berjanji nggak akan memberitahukan hal ini kepada Harry. MJ lalu pamitan kepada Peter karena dia buru-buru dikarenakan ada casting di salah satu teater yang dimana MJ berniat akan melanjutkan mimpinya. Setelah tiba di rumahnya, kini Peter tinggal bareng bersama Harry. Di sana juga ada Norman Osborn yang sedang mengunjungi anaknya. Di saat itulah Peter pun sedikit curhat kepada Harry. Dia menjelaskan ia telah dipecat dari laboratorium milik Dr. Connor. Harry lalu berkata kepada ayahnya untuk mencarikan pekerjaan kepada Peter. Namun Peter yang tak enak langsung menolaknya dengan berkata dia akan mencari kerjanya sendiri. Peter yang sedang membuat makan lalu tanpa sengaja melihat berita surat kabar The Daily Bugle yang membuat sebuah tagline mengenai reward siapa saja yang bisa mendapatkan foto Spider-Man. Gak pakai pikir panjang, Peter yang mengincar imbalan itu langsung beraksi di malam harinya dengan menggunakan kostum Spider-Man sambil memfoto dirinya sendiri. Hey, Pete, you're probably looking for... Sir, I like to earn what I get. I can find something in photography. Di keesokan harinya, Peter langsung membawa foto-foto itu menghadap ke atasan dari The Daily Bugle, yaitu J. Jonah Jameson, yang dimana Peter berharap bakal menjadi pegawai tetap. Namun imbalan yang J. Jonah Jameson maksud ternyata hanya menjadikan Peter sebagai freelance photographer dan membayarnya $300 atas foto-foto Spider-Man. Di sisi yang bersamaan, Norman Osborn menyampaikan kepada Dewan Direksi perusahaan di sebuah meeting mengenai nilai saham dari perusahaan Oscorp Industri yang makin lama makin meninggi. Secara mengejutkan, salah satu Dewan Direksi perusahaan menyampaikan kepada Norman Osborn bahwasannya mereka ternyata berniat menjual perusahaan Oscorp Industri kepada pesaing Oscorp itu sendiri, yaitu Quest Aerospace. Para dewan direksi perusahaan sudah tahu bahwasannya si Norman gak bakal suka dengan keputusan apa yang mereka ambil, jadi di belakang Norman mereka udah mengambil voting untuk memecat Norman Osborn. Kaget bukan main mendengar akan hal itu, dan secara gak langsung juga Norman dipecat dari perusahaan yang telah dia bangun sendiri. Salah satu dari mereka juga menyampaikan bahwasannya rencana pemecatan Norman Osborn bakal disampaikan di sebuah acara yang bernama World Unity Festival. Sekaligus juga di sanalah mereka akan menyampaikan mengenai Oscorp Industri yang akan dibeli oleh Quest Aerospace. Setelah itu beberapa hari pun berlalu, lebih tepatnya di acara World Unity Festival. Peter berada di sana untuk memfoto-foto acara tersebut. Peter juga berusaha mendapatkan foto yang bagus demi meyakinkan J. Jonah Jameson untuk merekrut dia menjadi pegawai tetap.
Akan tetapi Peter dibuat cemburu ketika dia tanpa sengaja melihat MJ dan juga Harry yang saling bermesraan. Di tengah acara yang sedang berlangsung, tiba-tiba Spider-Sense milik Peter bergejolak hebat. Dia pun menyadari ada hal aneh yang akan terjadi. Benar saja, sosok misterius yang menggunakan skeleton suit dan juga jet glider tiba di sana dan dengan menggunakan bomnya, dia meledakkan tempat tersebut. What the hell was that? Menyadari MJ sedang dalam bahaya, Peter pun langsung berlari untuk mengganti kostum Spider-Man miliknya. Di sisi yang bersamaan, orang misterius itu ternyata mengincar petinggi dewan direksi perusahaan Oscorp yang gak pakai basa-basi. Dengan menggunakan bom, dia langsung membunuh orang-orang tersebut. Gak lama berselang, Spider-Man pun datang yang langsung menendang sosok misterius itu, di mana mereka langsung berkelahi di sana. Secara mengejutkan, sosok misterius itu dapat mengimbangi kekuatan dari Spider-Man yang membuat Spider-Man pun sedikit kewalahan. MJ yang hampir saja terjatuh akibat bangunannya akan segera roboh, mengakibatkan Spider-Man berusaha untuk menyelamatkannya. Namun sosok misterius itu tak menyerah, dia kembali datang yang membuat Spider-Man harus menembakkan jaringnya hingga menutupi pandangan dari sosok misterius itu. Dan dengan gerakan cepat, Spider-Man berhasil merusak glider milik sosok misterius itu yang mengakibatkan dia pun harus pergi dari sana. Gak lama kemudian, bangunan yang dipijak oleh MJ pun jatuh hingga Spider-Man pun loncat dan berhasil menangkap MJ. Wait! Who are you? Di malam harinya, Harry yang baru saja sampai ke apartemennya langsung ditanya oleh Peter yang sudah tiba di sana bagaimana keadaan Harry sekarang. Harry pun menyampaikan dia baik-baik saja dan gak mau kebohongan ini terus berjalan. Harry juga menyampaikan mengenai dirinya dan juga MJ yang telah berpacaran. Harry tahu betul kalau Peter tuh sangat menyukai MJ, namun dia sekali lagi meminta maaf karena dia telah berpacaran dengan MJ. Untungnya Peter sama sekali tak mempermasalahkan akan hal itu. Beralih kepada Norman Osborn di rumah mewahnya, dia pun baru menyadari ada sosok monster yang mengerikan di dalam tubuhnya. Sisi jahat dari Norman Osborn pun menyampaikan mengenai dia yang sudah membunuh dewan direksi perusahaan di acara kemarin. Sosok jahat dari Norman Osborn juga berkata bahwasannya dia pengen sekali kerjasama dengan Spider-Man untuk melawan siapa saja yang akan menghalangi mereka ke depannya. Jadi sosok misterius selama ini adalah Norman Osborn itu sendiri dengan menggunakan skeleton suit maupun jet glider. To remove those in you killed them. We your wildest dreams, and it's only the big. Or imagine if he joined us. Di lain sisi, di kantor The Daily Bugle, Peter ternyata sedang komplain dengan J. Jonah Jameson akibat foto-foto yang dia berikan sebelumnya ternyata ditaruh tagline ngasal oleh J. Jonah Jameson. Dengan menuliskan Spider-Man dan juga sosok misterius itu yang ternyata ditulis oleh J. Jonah Jameson bernama Green Goblin mengacau di acara World Unity Festival. Peter berusaha meluruskan dengan menyampaikan bahwasannya kedatangan Spider-Man ke sana untuk menghentikan Green Goblin, namun J. Jonah Jameson gak suka dengan tingkah laku Peter kayak udah pengacara gitu. Dan tiba-tiba, ya, Green Goblin tiba-tiba berada di sana. Dia pun langsung nyekek J. Jonah Jameson untuk menanyakan siapakah fotografer dari Spider-Man. Green Goblin berniat menangkap fotografer dari Spider-Man untuk memancing Spider-Man datang, namun Spider-Man udah berada di sana duluan. Green Goblin langsung menyerang Spider-Man dengan memberikannya sebuah gas bius. Di atap sebuah gedung, Spider-Man yang baru saja terbangun diajak oleh Green Goblin untuk saling bekerja sama. Dengan menyatukan kekuatan besar mereka berdua, mereka dapat menjadi dewa di kota New York, menyingkirkan siapa saja yang berusaha menghalangi mereka. Toh kalau Spider-Man memaksakan dirinya untuk terus menjadi superhero, baru sekarang aja The Daily Bugle udah membuat tagline-tagline ngawur seakan Spider-Man sebagai kriminal.
Green Goblin juga menambahkan lagi, tidak ada hal yang disukai oleh orang-orang lain selain melihat superhero-nya gagal. Dan di suatu saat nanti, pasti ada waktunya di mana semua warga New York akan membenci Spider-Man. Green Goblin lalu memberikan waktu kepada Spider-Man ingin menjadi rekannya atau mati menjadi musuhnya. I chose my path, you chose the way of those teeming masses exist for the soul for them. Eventually they will hate you. Wipe out. Or we could destroy. I could squash you like a... Think about it, hero! Beberapa hari kemudian, tagline demi tagline ngawur dari The Daily Bugle kembali bermunculan untuk menangkap kedua manusia super tersebut. Di malam harinya, Peter yang sedang berjalan tanpa sengaja kembali bertemu dengan MJ. Peter pun menanyakan apakah MJ mau makan bareng dengan dirinya. MJ ternyata menolak tawaran dari Peter dengan berkata dia ada janji dengan Harry untuk makan di sebuah restoran. Peter tak masalah dengan penolakan itu, dan di saat mereka berdua berpisah, Peter tanpa sengaja melihat MJ yang diikuti oleh beberapa orang. Benar saja, hujan yang turun dimanfaatkan oleh orang-orang itu untuk melakukan hal aneh-aneh kepada MJ yang di waktu bersamaan untungnya Spider-Man datang tepat waktu. I better run, Tiger. Get out, man. Come on, man. Setelah Spider-Man menghabisi semua orang yang berada di sana sebagai rasa terima kasihnya karena Spider-Man selalu ada di saat MJ membutuhkannya, MJ pun mencium Spider-Man. Di keesokan harinya terdapat sebuah apartemen yang kebakaran. Para warga pun dievakuasi, namun ada seorang ibu yang ternyata melupakan bayinya. Sebelum ledakan hebat terjadi, untungnya Spider-Man datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan bayi itu. Beberapa polisi berniat untuk menangkap Spider-Man karena Spider-Man kan dicap sebagai penjahat. Namun ada suara tangisan bayi lagi yang memaksa Spider-Man untuk masuk ke dalam gedung itu sebelum hancur. Di dalam, Spider-Man pun melihat seorang ibu yang nampaknya sedang menggendong sang bayi. Akan tetapi sesaat Spider-Man mendekatinya, ternyata itu adalah Green Goblin yang langsung menyerang Spider-Man. Green Goblin lalu menanyakan mengenai tawaran sebelumnya, hanya saja Spider-Man ternyata menolak tawaran itu mentah-mentah dan mereka berdua pun langsung bertarung. Oh, great. Setelah ledakan hebat yang terjadi, kesempatan itu diambil oleh Spider-Man untuk pergi dari sana dan Green Goblin yang menyadari Spider-Man kembali pergi, dia pun merasa kesal. Di sore harinya, Norman Osborn pergi ke apartemen sang anak untuk makan bersama, yang ternyata di sana udah ada Bibi May maupun MJ. Ini juga merupakan kali pertama Norman Osborn bertemu dengan MJ, mereka pun saling berkenalan. Setelah itu, Bibi May sedikit kebingungan karena Peter tak kunjung pulang. Dan di waktu yang bersamaan, Peter yang masih menggunakan suit Spider-Man-nya tiba dan menimbulkan sebuah suara yang keras. Karena suara keras itu, mereka semua langsung ngecek kamar Peter namun gak menemukan siapapun. Di mana Peter ternyata berada di atas atap, namun darah yang menetes mengakibatkan Norman merasa curiga. Dia pun nengok ke atas dan Peter udah gak berada di sana. Gak lama berselang, Peter pun datang dari pintu depan. Peter lalu meminta maaf atas keterlambatannya. Mereka semua lalu makan bersama. Di tengah-tengah mereka yang sedang makan bersama, tiba-tiba Bibi May menyadari tentang tangan Peter yang berdarah. Hingga pada akhirnya hal itu membuat Norman merasa curiga. Karena luka yang sama didapatkan oleh Spider-Man di pertarungan mereka sebelumnya. Merasa yakin Peter adalah Spider-Man, Norman lalu pergi dari tempat tersebut. Harry berusaha menghentikan kepergian dari sang ayah karena Harry ini pengen banget ayahnya dekat dengan MJ. Akan tetapi dengan ketus sang ayah berkata bahwasannya anak seperti Harry tak cocok bersama MJ. Tentu saja di dalam MJ yang mendengarkan hal itu pun kecewa dan pada akhirnya ikut-ikutan pergi dari tempat tersebut. Oh my goodness. Oh, I stepped off a curb and got clipped by one of them. Excuse me, I've got to be...
Di rumahnya, Norman Osborn yang kini telah mengetahui Peter adalah Spider-Man. Dia pun berniat untuk melancarkan aksinya di malam hari nanti dengan menyerang orang-orang terdekatnya. Benar saja, Bibi May yang sedang berdoa dikagetkan dengan Green Goblin yang meledakkan setengah rumahnya dan bahkan datang sambil tertawa-tawa. Kemudian Bibi May pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Peter yang datang menanyakan apa yang terjadi, namun Bibi May hanya berkata berulang kali sambil terlihat rasa trauma, yaitu pakaian berwarna hijau dan matanya yang berwarna kuning. Menyadari ciri-ciri yang disebutkan oleh Bibi May adalah Green Goblin, Peter merasa Green Goblin telah mengetahui identitasnya. Lalu di keesokan paginya, MJ pun datang untuk menjenguk Bibi May. MJ juga sedikit bercerita kepada Peter tentang dirinya yang kayaknya jatuh cinta dengan Spider-Man. Peter sedikit kaget mendengarnya. Peter juga menjelaskan bahwasannya dia adalah fotografer dari Spider-Man. MJ lalu bertanya kepada Peter apakah Spider-Man sering menanyakan dirinya kepada Peter, dan Peter mengatakan iya. MJ yang sangat senang sampai terbawa suasana lalu memegang tangannya Peter, dan secara nggak langsung Harry yang datang tanpa sengaja melihat hal itu. Di malam harinya, Harry pun pulang ke rumahnya. Dia pun bercerita kepada sang ayah tentang insiden tadi di rumah sakit. Harry merasa mungkin MJ akan berpaling dari dirinya kepada Peter. Mendengar curhatan dari anaknya, sang ayah hanya bisa menenangkan sambil tersenyum karena ada target berikutnya. Sementara di rumah sakit, Bibi May yang tahu dari kecil kalau Peter suka banget kepada MJ menyuruh Peter untuk mengungkapkan perasaannya. Peter hanya bisa tersenyum mendengar perkataan itu, namun tiba-tiba dia kepikiran apakah MJ adalah target berikutnya. Peter lalu menelpon MJ hanya untuk memastikan, akan tetapi yang ngangkat malahan Green Goblin yang menyuruh Peter untuk datang ke sini. Beralih di jembatan Roosevelt, Green Goblin mengamuk menghancurkan apa saja yang berada di sekitaran sana, dan bahkan dia menyandra seisi penuh kereta gantung. MJ yang baru saja tersadar langsung dipegang dan akan dibuang dari atas jembatan, dan gak lama berselang Spider-Man pun datang tepat waktu. Spider-Man lalu disuruh memilih mau jadi superhero yang menyelamatkan anak-anak yang berada di kereta gantung atau mau menyelamatkan gadis yang kau sayang. Keduanya lalu dilepas secara bersamaan oleh Green Goblin yang memaksa Spider-Man harus bergerak cepat untuk menyelamatkan keduanya. Spider-Man lalu meloncat dan terlebih dahulu menyelamatkan MJ. Setelah memegang MJ, Spider-Man pun berayun cepat dan berhasil menggapai tali dari kereta gantung itu. Tentu aja Green Goblin gak akan membiarkan Spider-Man menyelamatkan keduanya. Dia pun berencana untuk menusuk Spider-Man dengan menggunakan pisau yang berada di glider miliknya. Untungnya serangan dari Green Goblin meleset akibat serangan dari para warga yang berada di atas jembatan. Mereka berniat menolong Spider-Man. Akibat Green Goblin yang teralihkan, Spider-Man pun dapat menurunkan kereta gantung itu dan juga MJ di salah satu kapal yang melintas. Kesal melihat Spider-Man yang berhasil menyelamatkan keduanya, Green Goblin pun langsung mengikat Spider-Man dan melemparnya ke sebuah gedung kosong yang tak jauh dari sana. Spider-Man yang terluka cukup parah lalu dihampiri oleh Green Goblin, di mana Green Goblin langsung menghajarnya habis-habisan. Green Goblin lalu berkata setelah dia membunuh Spider-Man aka Peter Parker, dia berencana untuk membunuh MJ maupun Bibi May. Sontas mendengar akan hal itu, Spider-Man pun begitu marah dan berhasil melawan balik Green Goblin. Setelah dibuat babak belur oleh Spider-Man, Green Goblin lalu membuka topengnya demi meminta belas kasihan kepada Peter, di mana Peter baru menyadari kalau Green Goblin adalah Norman Osborn. Sambil mengajak Peter berbicara, Norman juga memanggil glider miliknya untuk membunuh Peter dari belakang. Namun yang terjadi... Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Norman Osborn berpesan kepada Peter untuk tidak memberitahukan semua hal ini kepada Harry.
Peter nampaknya menepati janji itu dengan membawa tubuh dari Norman Osborn tanpa memakai kostum Green Goblin. Sayangnya di saat Spider-Man sedang menaruh tubuh dari Norman di rumahnya, tanpa sengaja Harry melihat hal itu dan Harry pun berasumsi Spider-Man lah yang telah membunuh ayahnya. Di hari pemakaman ayahnya, Harry benar-benar terpukul dengan apa yang terjadi. Dia juga berterima kasih kepada Peter karena selalu ada di sampingnya. Harry juga akan membalaskan dendam dari sang ayah kepada Spider-Man suatu saat nanti. Setelah pemakaman Norman Osborn selesai, Peter lalu menghampiri makam Paman Ben. Gak lama berselang, MJ pun datang dan langsung memeluk Peter. Dia pun juga mencium Peter sambil menutamakan segala perasaannya kepada Peter. Secara mengejutkan, Peter menolak cinta dari MJ karena dia takut membahayakan MJ suatu saat nanti. Peter lalu berjalan menjauh dan film pun diakhiri dari Peter yang menggunakan kostum Spider-Man-nya dan bergelayutan di tengah kota New York. Dan film pun berakhir. Hingga bagaimana nih guys menurut kalian keseruan di dalam film kali ini? Tuliskan kritik maupun saran kalian di kolom komentar. Berhubung bakal banyak banget film yang bakal dirilis pada bulan ini maupun bulan depan, maka dari itu mungkin gue akan push konten buat ke depannya. Ya udah, karena durasi udah begitu panjang, gua Zu beserta jajaran yang bekerja di balik layar mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan sampai jumpa lagi di next konten berikutnya. Bye bye.